Salam olahraga, kembali lagi ke channel Pak RW Sport 21. Seperti biasa, kami akan selalu memberikan sajian informasi seputar dunia olahraga, spesial sepak bola. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Hai football lovers, kembali lagi ke channel Pak RW Sport 21. Di edisi kali ini, Pak RW Sport akan membahas sedikit ulasan perjalanan timnas Indonesia U20 dalam mengikuti ajang Tulun Cup 2024. Pasukan asuhan Indra Sapri ini tidak bisa berbuat banyak dalam keikutsertaannya di ajang Tulun Cup 2024. Tercatat hanya 2 gol yang bisa dihasilkan dari timnas U20. Di laga pembuka, timnas Indonesia U20 harus mengakui ketangguhan timnas Ukraina U23 dalam duel matchday pertama. Pasukan Indra Sapri itu menyerah dengan skor 0-3. Timnas Indonesia mencoba menyamai intensitas lawan sejak menit pertama. Perlu diingat, kali ini Indonesia turun dengan tim U20, sementara Ukraina bermain dengan tim U23-nya. Pelatih Indra Sapri mencoba menurunkan kombinasi pemain terbaiknya dalam laga kali ini. Indonesia sudah melawan dengan baik, tetapi Ukraina unggul secara permainan dan fisik. Kali ini Ukraina sudah unggul 2 gol di babak pertama lewat aksi Hennady Sinchuk pada menit ke-9 dan Mykola Mikhalenko pada menit ke-30. Timnas Indonesia U20 bahkan tidak bisa melepas tembakan dalam 45 menit pertama. Di babak kedua, Ukraina unggul semakin jauh lewat aksi oleh Fedor di menit ke-59. Indra Sapri lantas merespon dengan sejumlah pergantian bermain. Tapi tim lawan memang terlalu kuat. Skor 3-0 untuk ketangguhan Ukraina bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Timnas Indonesia U20 pun harus kalah pada laga pertama di Tulun Cup 2024. Di laga kedua, lagi-lagi timnas Indonesia U20 mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Timnas Indonesia harus kembali menelan kekalahan di Tulun Cup 2024 menghadapi Panama yang juga merupakan tim juara bertahan. Tim Garuda Muda takluk dengan skor telak 0-4. Belum genap 10 menit pertandingan, timnas Indonesia U20 sudah mampu mengancam gawang Panama lewat tendangan keras Vigo Denis. Namun, tembakan itu masih menyamping di sisi kanan gawang Panama. Sebagai juara bertahan, Panama tentu tidak mau begitu saja ditekan oleh timnas Indonesia U20. Panama yang menurunkan tim U23 dalam turnamen ini berusaha untuk menekan tim Garuda Muda dan menciptakan peluang yang masih bisa diredam oleh Kadek Arel dan kawan-kawan. Pada menit ke-21, akhirnya Panama berhasil menjebol gawang timnas Indonesia U20, memanfaatkan posisi Ikram Al-Ghifari yang sedang meninggalkan sarangnya. Penyerang Panama, Angel Aurelien, mengecoh pertahanan tim Garuda Muda dan menjebol gawang dengan cukup mudah. Tertinggal 1 gol membuat tim asuhan Indra Sapri justru terlecut untuk memberikan perlawanan yang lebih sengit. Timnas Indonesia U20 mendapatkan peluang emas lewat Tony Firmansyah pada menit ke-40, yang kipernya masih bisa menghalau tendangan tersebut. Hingga babak pertama berakhir, kedudukan tidak berubah. Timnas Indonesia U20 masih tertinggal 1 gol dalam 45 menit pertama. Pada awal babak kedua, Panama mencoba untuk bisa memberikan tekanan yang lebih besar. Namun pemain timnas Indonesia U20 tak mau tertekan begitu saja. Pada awal babak kedua, Panama mencoba untuk bisa memberikan tekanan yang lebih besar.
Namun pemain timnas Indonesia U20 tak mau tertekan begitu saja. Memanfaatkan umpan pendek dari striker Alvarado yang berada di kotak penalti timnas Indonesia, Aurelien yang muncul dari garis kedua langsung melepas tendangan keras yang tak mampu dihalau oleh Ikram Al-Ghifari. Panama U23 kembali menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-67. Aurelien memastikan diri mencetak hat-trick dalam pertandingan ini lewat gol ketiga yang berhasil dicetaknya ke gawang tim Garuda Muda. Timnas Indonesia U20 kebobolan lagi pada menit ke-88. Amable Pinzon yang berhasil mengecoh lini pertahanan tim Garuda Muda di sisi kanan penyerangan Panama, melepas tembakan dari sudut kotak penalti ke arah tiang jauh. Bola membentur tiang bawah kanan gawang timnas Indonesia U20 dan masuk ke dalam gawang. Timnas Indonesia U20 pun tertinggal 4-0 atas Panama. Di laga ketiga, lagi-lagi timnas Indonesia U20 harus babak belur di tangan Jepang U19 usai kalah 1-4. Jepang U19 berhasil meraih kemenangan lewat gol yang dicetak oleh Soma Kanda pada menit ke-7 dan 47. Ryunosuke Sato di menit 66 dan ditutup oleh Yukata Michiwaki pada menit 90+4. Sementara gol tunggal timnas U20 Indonesia tercipta lewat Mauresmo Hinoki pada menit ke-70 melalui tendangan penalti. Hasil ini menjadi kekalahan ketiga yang dirasakan timnas U20 asuhan Indra Sapri. Di laga matchday keempat, timnas Indonesia U20 sepertinya bisa memberikan perlawanan yang sengit ketika bersua dengan timnas Italia. Tim asuhan Indra Sapri itu hanya kalah tipis 1-0 atas Italia. Italia tampil dominan sejak menit pertama. Namun pertahanan Indonesia sukses menahan gempuran lawan hingga menit ke-30. Italia sukses mencetak gol pada menit ke-37 lewat kombinasi Niccolò Pisili dan Antonio Raimondo. Umpan cantik Pisili ke kotak penalti diterima dengan baik oleh Raimondo. Bola kemudian diarahkan ke sudut kanan dan gagal diantisipasi kiper Ikram Al-Ghifari. Hasil ini jadi kekalahan dengan skor terkecil yang dialami timnas U20 Indonesia di turnamen Thulun Cup. Di laga terakhir, timnas Indonesia dikalahkan Korea Selatan dengan skor 1-2. Ini merupakan laga penentuan siapa yang berhak menempati peringkat ke-9 atau ke-10 terbawah di Thulun Cup 2024. Timnas Indonesia sebelumnya harus menempati dasar klasemen di grup B. Hasil itu diperoleh karena tim asuhan Indra Sapri menelan 4 kali kekalahan beruntun. Rinciannya yakni tumbang melawan Ukraina 3-0, Panama 4-0, Jepang 4-1 dan Italia 0-1. Timnas Indonesia U20 bertekad mengakhiri Maurice Revello turnamen 2024 dengan manis. Namun misi itu gagal terwujud. Timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari timnas Korea Selatan U21 dalam laga perebutan posisi ke-9. Pada laga tersebut, timnas Indonesia U20 kalah dengan skor 1-2 dari timnas Korea Selatan U21. Pada laga tersebut, timnas Indonesia U20 kalah dengan skor 1-2 dari timnas Korea Selatan U21.
Posisi ke-9 Maurice Revello turnamen 2024 itu pun menjadi milik skuad muda Korea Selatan. 3 gol pada laga ini tercipta di babak kedua. Gol Korea Selatan hadir pada menit ke-47 lewat Jo Jin Ho dan menit ke-59 melalui upaya Baek Ji Ung. Satu-satunya gol balasan timnas Indonesia U20 tercipta pada menit ke-77 adalah Tony Firmansyah yang berhasil mencetak gol hiburan bagi skuad asuhan Indra Syafri. Laga ini sempat diwarnai insiden kartu merah. Pemain timnas Indonesia U20 Mufli Hidayat diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-90. Kartu merah yang terima Mufli membuat timnas Indonesia U20 semakin kesulitan. Timnas Indonesia U20 bisa dikatakan babak belur di Maurice Revello turnamen 2024. Arkan Kakak dan kawan-kawan selalu kalah di babak grup. Sialnya, pasukan yang ditukangi Indra Syafri ini cuma bisa mencetak 2 gol, di sisi lain mereka kebobolan 12 kali. Ini merupakan catatan terburuk di antara tim-tim lain yang berpartisipasi di event tersebut. Timnas Indonesia U20 pun harus rela menjadi juru kunci grup B di turnamen tersebut. Nah, itulah informasi seputar dunia olahraga spesial untuk Anda. Mari tetap dukung channel Pak RW Sport 21 dengan cara like, comment, and subscribe.